Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hakikat negara. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami, saya sendiri Fadila Nafistasya dengan NIM 218000135 dan teman saya Nurul Musabihati dengan NIM 218000148, kemudian rekan saya Elma Wahidatun Nur Rahman dengan NIM 218000183 dan rekan saya Elinur Mahmuda dengan NIM 218000208. Lanjut slide selanjutnya Mbak Rani. Di sini ada 6 pokok bahasan. Yang pertama yaitu hakikat negara dan pemerintahan. Yang kedua ada teori asal muasal negara. Dan yang ketiga yaitu unsur-unsur negara. Yang keempat bentuk-bentuk negara. Yang kelima sistem pemerintahan negara. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik. Untuk subpokok bahasan yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Hakikat negara dan pemerintahan. Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Menurut beberapa ahli berpendapat, antara lain, 1. Menurut Aristoteles, negara adalah komunitas keluarga dan kumpulan keluarga sejahtera demi kehidupan yang sempurna dan berkecukupan. Kedua, menurut Jane Bodin, negara sebagai pemerintahan yang tertata dengan baik dari beberapa keluarga serta kepentingan bersama mereka oleh kekuasaan berdaulat. Ketiga, menurut Ringer Soltau, negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang punya kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara. Teori asal-muasal negara. 1. Teori ketuhanan. Teori ketuhanan ini juga sering disebut sebagai teokrasi. Teokrasi meyakini jika negara terbentuk karena kehendak Tuhan. Teori ini meyakini jika suatu negara terbentuknya negara lebih karena kehendak Tuhan dibanding perjuangan maupun revolusi. Teori perjanjian masyarakat juga dikenal sebagai teori kontrak sosial, artinya suatu negara terbentuk karena adanya perjanjian antar masyarakat. Sedangkan ketiga, teori kekuasaan. Teori berarti sebuah negara terbentuk karena adanya kekuasaan. Artinya, orang atau kelompok yang paling kuatlah yang mendirikan negara secara garis besar. Teori kekuasaan berarti kelompok yang paling kuat akan menguasai kelompok yang paling lemah setelah adanya pertarungan sengit. Keempat, teori hukum alam. Terjadinya negara karena sesuatu yang alamiah terjadi merupakan teori hukum alam. Teori ini mengatakan jika hukum alam tidak dibuat oleh negara, namun ada karena memang menurut kehendak alam. Pokok selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur negara. Yang pertama adalah rakyat. Dalam hal ini, suatu negara harus memiliki masyarakat atau kumpulan individu yang hidup dan tinggal di suatu wilayah dalam negara tersebut. Sehingga, jika sebuah negara yang tidak memiliki rakyat, maka itu belum bisa dikatakan sebagai negara, melainkan tanah atau pulau kosong tanpa penghuni. Yang kedua adalah wilayah. Suatu negara harus memiliki wilayah dengan batasan teritorial yang jelas. Dalam hal ini diperlukan wilayah secara geografis, artinya wilayah yang mencakup bagian daratan, perairan, dan udara. Yang ketiga adalah pemerintah yang berdaulat. Pemerintah dapat dimaknai dengan
Pemerintah dapat dimaknai sebagai keseluruhan lambang negara. Dalam sistem demokrasi, pemerintah Indonesia menganut trias politika dalam menjalankan fungsinya, yaitu berupa lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang keempat adalah pengakuan dari negara lain. Keberadaan negara diperkuat dengan adanya pengakuan dari negara lain bahwa negara tersebut mampu secara mandiri mengatur rakyatnya dengan baik. Slide selanjutnya yaitu macam-macam bentuk negara. Yang pertama yaitu negara kesatuan atau unitarisme. Negara kesatuan merupakan suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Ciri-ciri negara kesatuan yaitu memiliki satu pemerintahan pusat yang memegang seluruh kekuasaan pemerintahan. Negara yang memiliki bentuk negara kesatuan diantaranya yaitu Indonesia, Jepang, Filipina, Belanda, Prancis, Italia, dan lain-lain. Yang kedua yaitu negara serikat. Negara serikat merupakan gabungan dari beberapa negara yang menjadi negara-negara bagian dari negara serikat itu. Negara-negara bagian itu asal mulanya adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat serta berdiri sendiri. Contoh negara dengan negara serikat diantaranya yaitu Amerika Serikat, Australia, Jerman, India, Malaysia, dan lain-lain. Bentuk negara dapat digolongkan menjadi 3 yaitu monarki, oligarki, dan demokrasi. Yang pertama yaitu monarki. Monarki adalah model pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu. Monarki ada 2 jenis yaitu monarki absolut dan monarki konstitusional. Monarki absolut adalah model pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan satu raja atau ratu. Contoh negara yang termasuk dalam kategori ini adalah negara Arab Saudi, Brunei, Swaziland, Bhutan, dan lain-lain. Yang kedua adalah monarki konstitusional. Monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan kepala negaranya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi negara. Seperti beberapa negara yaitu Thailand, Jepang, Inggris, Jordania, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu monarki parlementer adalah bentuk pemerintahan yang bertanggung jawab atas kebijaksanaan pemerintahannya adalah menteri. Yang termasuk dalam kategori ini adalah negara Inggris, Belanda, dan Malaysia. Yang kedua adalah oligarki. Oligarki adalah model pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Dan yang ketiga adalah demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan yang bersandarkan pada kedaulatan rakyat atau berdasarkan kekuasaannya pada pilihan atau kehendak rakyat melalui mekanisme pemilihan umum. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan negara. Yang pertama yaitu sistem pemerintahan presidensil, di mana berasal dari kata presiden, maka lembaga dan pelaksanaannya dipimpin oleh presiden. Sejak amandemen UUD 1945, yang ketiga dan keempat, pemerintahan negara Indonesia menjalankan sistem pemerintahan presidensil ini secara nyata, karena sebelumnya sempat menjalankan sistem pemerintahan demokrasi yang seiring berjalannya waktu mengalami perubahan. Kemudian, sistem pemerintahan presidensil ini murni menggunakan doktrin trias politika. Yang pertama yaitu legislatif, di mana legislatif berkuasa membuat undang-undang. Yang kedua eksekutif, yang berperan menjalankan undang-undang, dan yudikatif, yang memiliki hak mengadili pelanggaran undang-undang. Kemudian karakteristik sistem pemerintahan presidensil yang pertama, presiden dipilih rakyat melalui pemilu. Yang kedua, yaitu masa jabatan presiden dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Yang keempat, presiden memiliki kewenangan legislatif oleh UUD atau konstitusi. Yang kelima, presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat atau memberhentikan menteri yang memimpin departemen atau non-departemen. Yang keenam yaitu presiden memiliki hak berpendapat menurut UUD, UU atau peraturan akan diberlakukan atau dicabut. Dan yang terakhir,
keputusan kepala negara tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua yaitu sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer ini ada presiden dan perdana menteri yang berkuasa. Dan parlemen memiliki peran yang sangat besar dalam pemerintahan. Negara yang melaksanakan sistem pemerintahan ini yaitu Malaysia, Jepang, Inggris, Belanda, Singapura, dan sebagainya. Kemudian, karakteristik sistem pemerintahan parlementer yang pertama yaitu parlemen menjadi pemegang kekuasaan. Yang kedua, negara dipimpin oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dipegang oleh presiden atau raja. Yang ketiga yaitu kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif, sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang. Yang keempat yaitu perdana menteri memiliki hak prerogatif. Yang kelima, kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Yang keenam, menteri-menteri bertanggung jawab pada kekuasaan legislatif. Yang ketujuh, kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh kekuasaan legislatif. Kemudian, pemilihan kepala pemerintahan dipilih melalui rakyat secara langsung atau parlemen secara tidak langsung. Dan yang terakhir, pemilihan parlemen dapat berubah-ubah sesuai dengan keputusan Perdana Menteri. Yang ketiga, yaitu sistem pemerintahan semi presidensil, di mana sistem pemerintahan ini adalah gabungan dari sistem pemerintahan presidensil dan sistem pemerintahan parlementer. Terlihat kuat sebab posisi Perdana Menteri dan Presiden menjalankan kekuasaan secara bersama. Tetapi di lain sisi, parlemen atau wakil rakyat memiliki hak kuat dalam pemerintahan. Kemudian karakteristik sistem pemerintahan semi presidensil yang pertama yaitu presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa, yaitu mengangkat atau memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen atau non-departemen. Kemudian ada negara dipimpin oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan Presiden sebagai kepala negara. Yang ketiga yaitu masa jabatan kepala pemerintahan tidak ditentukan jangka waktu. Yang keempat, masa pemilihan umum ditentukan jangka waktu 4-6 tahun. Yang kelima, eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif, eksekutif tidak dijatuhkan legislatif. Kemudian, kedudukan legislatif lebih tinggi dibandingkan eksekutif. Kemudian, pemilihan kepala negara dipilih rakyat itu secara langsung atau parlemen secara tidak langsung. Dan yang terakhir, pemilihan kepala pemerintahan dengan ditunjuk presiden. Dan yang keempat, sistem pemerintahan komunis. Sistem pemerintahan komunis ini dikendalikan penuh oleh partai komunis. Kemudian negara yang menggunakan sistem pemerintahan ini yaitu Korea Utara, Vietnam, Laos, Republik Rakyat Tiongkok, Transnistria, dan Kuba. Kemudian karakteristik sistem pemerintahan komunis yang pertama yaitu sistem pemerintahan didominasi oleh satu partai yaitu Partai Komunis. Yang kedua, paham komunisme atau Marxisme ini dianggap sebagai paham negara. Yang ketiga, sistem ekonomi menggunakan sistem komunis dengan perencanaan terpusat. Yang keempat, sifatnya otoriter dan tidak memiliki kebebasan berpendapat. Dan yang kelima yaitu seluruh alat produksi dikuasai oleh negara. Swasta tidak memiliki peran. Yang kelima yaitu sistem pemerintahan demokrasi liberal, di mana sistem pemerintahan ini menganut pada kebebasan individu. Jadi hak individu itu seperti tercantum dalam konstitusi. Karakteristik sistem pemerintahan demokrasi liberal yang pertama yaitu mengutamakan kepentingan individu. Yang kedua, agama menjadi urusan masing-masing. Yang ketiga,
yaitu mengutamakan hak asasi manusia yang berkaitan dengan kekuasaan individu. Dan yang terakhir yaitu sistem pemerintahan liberal. Sistem pemerintahan ini menganut pada kebebasan sebagai landasan penetapan kebijakan. Pemerintahan tak banyak menetapkan kebijakan karena mayoritas aktivitas pemerintahan negara dijalankan oleh pihak swasta. Karakteristik sistem pemerintahan ini yang pertama yaitu negara menganut asas demokrasi. Yang kedua, wakil rakyat di pemerintahan negara dipilih oleh rakyat. Yang ketiga, parlemen memiliki tanggung jawab besar terhadap warga negara. Yang keempat, lembaga dalam pemerintahan yang berfungsi dalam mengawasi lembaga legislatif. Yang kelima, membuat perangkat regulasi berdasarkan pengalaman individu. Yang keenam, konstitusi membatasi kekuasaan eksekutif. Yang kedelapan, setiap individu mempunyai kesempatan sama dalam segala bidang kehidupan, baik politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Kemudian semua orang punya hak yang sama dalam mengemukakan pendapat. Dan yang terakhir yaitu pemerintahan harus bertindak menurut kehendak rakyat. Terima kasih. Pokok bahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mewujudkan pemerintahan yang baik ada 4, yaitu yang pertama transparansi, yang kedua partisipasi, yang ketiga akuntabilitas, dan yang keempat koordinasi. Yang pertama transparansi. Transparansi merupakan proses keterbukaan menyampaikan informasi atau aktivitas yang dilakukan. Harapannya agar pihak-pihak eksternal yang secara tidak langsung ikut bertanggung jawab dapat ikut memberikan pengawasan, memfasilitasi akses informasi menjadi faktor penting terciptanya transparansi ini. Yang kedua, partisipasi. Partisipasi merujuk pada keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan kebijakan. Masukan dari berbagai pihak dalam proses pembuatan kebijakan dapat membantu pembuatan kebijakan mempertimbangkan berbagai persoalan, perspektif, dan opsi-opsi alternatif dalam menyelesaikan suatu persoalan. Proses partisipasi membuka peluang bagi pembuat kebijakan untuk mendapatkan pengetahuan baru, mengintegrasikan harapan publik ke dalam proses pengambilan kebijakan, sekaligus mengantisipasi terjadinya konflik sosial yang mungkin muncul. Komponen yang menjamin akses partisipasi mencakup tersedianya ruang formal melalui forum-forum yang relevan, adanya mekanisme untuk memastikan partisipasi publik, proses yang inklusif dan terbuka, dan adanya kepastian masukan dari publik akan diakomodir di dalam akuntabilitas didefinisikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas peraturan yang telah dibuat. Proses ini juga sekaligus menguji seberapa kredibel suatu kebijakan tidak berpihak pada golongan tertentu. Akuntabilitas akan melewati beberapa proses pengujian tertentu. Proses yang terstruktur ini diharapkan akan mampu membaca celah-celah kekeliruan, seperti penyimpangan anggaran atau pelimpahan kekuasaan yang kurang tepat. Mekanisme akuntabilitas juga memberikan kesempatan kepada para pemangku kebijakan untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan konsensus dalam pelaksanaan tata kelola di bidang tertentu. Yang keempat, koordinasi. Koordinasi adalah sebuah mekanisme yang memastikan bahwa seluruh pemangku kebijakan yang memiliki kepentingan bersama telah memiliki kesamaan pandangan. Kesamaan pandangan ini dapat diwujudkan dengan mengintegrasikan visi dan misi pada masing-masing lembaga. Koordinasi menjadi faktor yang sangat penting karena kekacauan koordinasi dapat menyebabkan efisiensi dan efektivitas kerja menjadi terganggu. Baik, terima kasih kepada para penyaji. Di sini kami membuka sesi pertanyaan. Untuk yang ingin bertanya, silakan raise hand. Baik, kepada Mbak Nisa Sifatul Aulia. Nama saya Nisa Sifatul Aulia dengan NIM 218000176. Ada 4 hal terkait hak
prerogatif Presiden dalam bidang yudisial. Di antaranya yakni pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Pertanyaannya, jelaskan definisi dari grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, serta sebutkan syarat Presiden agar dapat menggunakan hak tersebut. Terima kasih. Baik, kami simpan dulu ya Mbak. Kemudian kepada Mbak Ajeng. Nama saya Ajeng Rahmawati Ardaning Tias, NIM 218000027. Pertanyaan saya, apa saja unsur-unsur pembentuk negara? Tolong dijelaskan menurut kelompok kalian. Terima kasih. Baik, kepada Mbak Arina. Baik, saya Arina Nur Ashwa dengan NIM 218000196. Jelaskan yang dimaksud dengan sistem ekonomi menggunakan sistem komunisme dengan perencanaan terpusat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada Mbak Nur Isnaini. Baik, terima kasih. Nama saya Nur Isnaini Sukawati, NIM 2180109. Pertanyaannya, mengapa Indonesia menganut sistem trias politika? Terima kasih. Ya, kepada penyaji, kami persilahkan untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Neni. Ada dua jenis penerapan dalam prinsip trias politika. Yang pertama yaitu pemisahan kekuasaan, dan yang kedua adalah pembagian kekuasaan. Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan karena Indonesia merupakan negara yang kedaulatan tertingginya berada pada rakyat. Sehingga segala jenis penjalanan pemerintahan baik dari sistem legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus sesuai dengan keinginan rakyat. Apakah bisa diterima, Mbak Neni? Iya, bisa. Terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Arin. Pertanyaannya, jelaskan yang dimaksud dengan sistem ekonomi menggunakan sistem komunis dengan perencanaan terpusat. Sistem ekonomi komunis merupakan sistem ekonomi yang semua unsur perekonomian di dalamnya diatur dan disediakan oleh negara. Dalam sistem ini, semua masyarakatnya tidak diperbolehkan untuk mempunyai kekayaan pribadi. Bisa dikatakan, sistem komunis adalah sistem yang mengatur nasib seseorang atau masyarakat. Semua aspek bisnis dari yang terkecil hingga yang terbesar dipegang oleh negara dengan adil pemerataan dan kebersamaan. Namun tujuan sistem komunis ini tidak pernah bisa maju sehingga banyak negara-negara yang meninggalkan sistem komunis. Apakah bisa diterima, Mbak Arin? Iya, bisa Mbak Eli. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ajeng. Unsur-unsur pembentuk negara itu ada 4, yaitu rakyat, yang kedua wilayah, yang ketiga pemerintahan yang berdaulat, yang keempat pengakuan dari negara lain. Yang pertama rakyat. Rakyat dalam suatu negara adalah semua orang yang secara nyata berada dalam wilayah suatu negara yang tunduk dan patuh terhadap peraturan dalam negara tersebut. Rakyat dibagi menjadi 2, yaitu penduduk yang merupakan warga negara tersebut dan bukan penduduk, yaitu mereka yang tinggal sementara waktu. Yang kedua, wilayah. Wilayah adalah unsur mutlak dari suatu negara. Wilayah adalah landasan material atau landasan fisik negara. Luas wilayah suatu negara ditentukan oleh perbatasannya. Di dalam batas tersebut, negara wajib menjalankan yurisdiksi teritorial tersebut. Yang ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah dan segenap rakyat negara itu. Kedaulatan negara bersifat asli, tertinggi, dan tidak dapat dibagi-bagi. Yang keempat, pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain merupakan unsur yang menerangkan bahwa suatu negara telah berdiri, sehingga negara tersebut dikenal oleh negara-negara lain. Apakah bisa diterima oleh Mbak Ajeng? Baik, sudah. Terima kasih, Mbak Elma. Ya, sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nisa tentang hak prerogatif Presiden ya. Di sini ada grasi.
di mana grasi adalah pengampunan yang diberikan presiden berupa perubahan, keringanan, pengurangan, atau penghapusan pidana pada narapidana. Nah, ini kesalahan orang itu masih ada, tetapi hukuman pidananya itu dihilangkan. Kemudian ada amnesti. Amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman pada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana tertentu. Di sini syaratnya itu presiden harus memperhatikan pertimbangan MA dan DPR. Kemudian ada abolisi. Abolisi adalah penghapusan proses hukum seseorang yang sedang berjalan. Di sini presiden harus memperhatikan atau mempertimbangkan DPR terkait pemberian abolisi. Dan yang terakhir adalah rehabilitasi, yaitu tindakan pemenuhan hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya terkait kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabat yang diberikan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan. Di sini, presiden wajib memperhatikan pertimbangan DPR dalam memberi rehabilitasi. Itu bisa diterima, Mbak Nisa? Ya, makasih. Sama-sama. Baik, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Kami dari kelompok 5 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.